Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Rosmiani. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan jurnal enkapsulasi ekstrak daun sirsak Annona muricata dengan variasi campuran dextrin dan kasein. Bab 1 yaitu pendahuluan. Pertama, latar belakang. Tanaman sirsak adalah salah satu tanaman famili Annonaceae yang banyak digunakan sebagai obat tradisional. Daun sirsak banyak digunakan sebagai pengobatan karena mengandung banyak komponen aktif. Daun sirsak mengandung saponin, flavonoid, tannin, kalsium, fosfor, arang hidrat arang, vitamin A, B dan C, fitosterol, CA oksalat, dan alkaloid. Suatu produk olahan yang dikehendaki oleh masyarakat modern tidak hanya mempertimbangkan unsur penentuan gizi, namun juga mengandung komponen fungsional. Penggunaannya praktis, cepat saji, tahan lama, dan tidak memerlukan tempat penyimpanan yang luas. Serbuk ekstrak daun sirsak merupakan salah satu produk olahan yang memenuhi kriteria tersebut. Yang kedua, tujuan penulisan. Mengetahui karakteristik serbuk ekstrak daun sirsak pada berbagai jumlah penambahan campuran dextrin dan kasein dan memperoleh jumlah penambahan campuran dextrin dan kasein yang tepat hingga dihasilkan serbuk ekstrak daun sirsak dengan sifat yang baik. Yang ketiga, manfaat penulisan. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang serbuk ekstrak daun sirsak yang mengandung komponen fungsional dengan tidak merubah struktur senyawanya. Bab 2, tinjauan pustaka. Sirsak merupakan tumbuhan dengan berbagai macam manfaat bagi kesehatan, baik daging buah, daun, maupun bijinya memiliki kandungan kimia yang bermanfaat untuk pengobatan, antara lain sebagai berikut yaitu antibakteri, antivirus, antioksi, dan anti jamur, antiparasit, antihipertensi, anti-stres, dan menyehatkan sistem saraf. Daging buahnya mengandung serat dan vitamin. Kandungan zat gizi terbanyak dalam buah sirsak adalah karbohidrat. Daunnya mengandung senyawa tanin, fitosterol, kalsium oksalat, alkaloid murisin, monotetrahidrofurana setogenin seperti anomurisin A dan B, gigantetrosin A, annonacin 10-an, muricatosin A dan B, annonacin dan goniotalamisin. Penggunaannya di masyarakat yaitu dengan merebus daunnya, kemudian hasil rebusannya diminum. Enkapsulasi yaitu suatu teknik untuk melapisi atau menyalut suatu bahan aktif dengan lapisan dinding polimer sehingga menghasilkan partikel kecil berukuran mikro maupun nano. Pelapisan atau penyalutan ini dapat melindungi bahan aktif dari kondisi lingkungan sekitar seperti cahaya, suhu, kelembapan, dan dari interaksi dengan zat lainnya. Ada beberapa teknik yang sering digunakan enkapsulasi pewarna alam seperti spray drying, freeze drying, conservation, dan emulsi. Yang kedua, dextrin. Dextrin adalah produk hidrolisa zat pati berbentuk zat amorf berwarna putih sampai ke kuning-kuningan. Dextrin merupakan produk degradasi pati sebagai hasil hidrolisis. Tidak semua pati dengan katalis asam atau enzim dapat kondisi yang dikontrol. Dextrin umumnya berbentuk bubuk dan berwarna putih sampai kuning keputihan. Selanjutnya kasein. Kasein merupakan salah satu jenis protein yang sumber utamanya berasal dari produk susu. Pada susu, protein yang terkandung adalah 20% dan 80% kasein. Seperti protein hewani lainnya, kasein memiliki kandungan asam amino yang lengkap, terutama asam amino leusin yang cukup tinggi. Selain itu, kasein juga mengandung berbagai jenis bioaktif peptida. Alat yang digunakan spektrofotometer Genesis 10 UV Vis. Spektrofotometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca atau kuarsa yang disebut kuvet. Sebagian dari cahaya akan diserap dan sisanya akan dilewatkan. Pada prinsipnya, spektrofotometer adalah alat yang menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu. Spektrometer memiliki alat pengurai seperti prisma yang dapat menyeleksi panjang gelombang dari sinar putih. Metode yang digunakan yaitu metode DPPH. Metode ini adalah
salah satu uji kuantitatif untuk mengetahui seberapa besar aktivitas kombinasi ekstrak daun sirsak sebagai antioksidan. Uji aktivitas antioksidan DPPH berdasarkan reaksi penangkapan radikal DPPH oleh senyawa oksidan melalui mekanisme donasi atom hidrogen sehingga akan dihasilkan DPPH non-radikal dan menyebabkan terjadinya penurunan intensitas warna ungu dari DPPH. Pengujian aktivitas antioksidan dengan spektrofotometri dengan metode ini memiliki beberapa kelebihan antara lain yaitu cepat, murah, mudah, sederhana, butuh sedikit sampel, dan peka. Bab 3 yaitu metode penelitian. Alat yang digunakan yaitu pisau stainless steel, spatula kaca, wadah, alat-alat gelas, pengering vakum, neraca analitik, vortex, rotafor Bursi R124, spektrofotometer, color reader, desikator. Bahan yang digunakan yaitu daun sirsak, dextrin, aquades, etanol 97%, DPPH atau dimetil hidrasil, etanol, pekat, reagen Volin, Na2CO3, asam galat, dan kertas saring. Prosedur yang digunakan ada 3 yaitu pengeringan daun sirsak, ekstraksi daun sirsak, dan enkapsulasi ekstrak daun sirsak. Bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Hasilnya rendemen serbuk ekstrak daun sirsak berkisar 62,58 sampai 73,18%. Untuk warna, nilai warna L, C, dan OH dari serbuk ekstrak daun sirsak pada berbagai variasi jumlah penambahan campuran dextrin dan kasein terdapat pada tabel 1. Kadar air serbuk ekstrak daun sirsak berkisar 6,26% sampai 7,88%. Total polifenol, kadar polifenol berkisar 0,55 sampai 0,78 mg per gram. Aktivitas antioksidan serbuk ekstrak daun sirsak berkisar 32,82% sampai 49,58% antioksidan yang dihasilkan. Perlakuan terbaik, hasil uji efektivitas dari serbuk ekstrak daun sirsak dapat berbagai variasi, campuran dextrin dan kasein terlihat pada tabel 2. Berikut adalah tabel pengamatannya. Tabel 1 dengan nilai L, C, dan OH serbuk ekstrak daun sirsak pada berbagai variasi campuran dextrin dan kasein, dan tabel 2-nya yaitu uji aktivitas serbuk ekstrak daun sirsak pada berbagai variasi campuran dextrin dan kasein. Pembahasan. Rendemen. Semakin banyak jumlah penambahan campuran dextrin dan kasein, maka rendemennya semakin meningkat. Penggunaan dextrin maupun kasein sebagai enkapsulan sangat menguntungkan karena dapat meningkatkan berat produk dalam bentuk bubuk. Dengan demikian, semakin banyak jumlah penambahan campuran dextrin dan kasein, maka rendemen semakin meningkat. Warna. Semakin banyak jumlah penambahan dextrin dan kasein menghasilkan nilai L yang semakin tinggi atau semakin cerah. Hal tersebut disebabkan oleh pengaruh warna dasar dari campuran dextrin dan kasein. Sebagian besar jumlah penambahan campuran dextrin dan kasein akan menghasilkan nilai C yang semakin kecil atau warna semakin pudar. Hal tersebut dipengaruhi oleh warna enkapsulan, yaitu dextrin yang berwarna putih dan kasein yang berwarna putih, kekuningan, serta proporsi dari zat terekstrak yang semakin berkurang sehingga serbuk ekstrak daun sirsak semakin pudar. Nilai OH dari serbuk ekstrak daun sirsak didapatkan kisaran sebesar 179,004 sampai 180,794 yang menunjukkan bahwa serbuk ekstrak daun sirsak memiliki warna hijau. Selanjutnya itu higroskopis. Semakin banyak jumlah penambahan campuran dextrin dan kasein menyebabkan higroskopisitas serbuk menjadi rendah. Hal tersebut diduga terjadi akibat sifat kasein yang non-higroskopis dan dextrin memiliki kandungan De yang rendah sehingga bersifat non-higroskopis. Selanjutnya kadar air. Semakin banyak jumlah penambahan campuran dextrin dan kasein, maka kadar air serbuk ekstrak daun sirsak semakin menurun. Total polifenol. Semakin banyak jumlah penambahan campuran dextrin dan kasein, maka kadar air serbuk ekstrak daun sirsak semakin menurun. Selanjutnya aktivitas antioksidan.
Jumlah penambahan campuran dekstrin dan kasein yang semakin meningkat menyebabkan penurunan aktivitas antioksidan. Yang terakhir, perlakuan terbaik. Diperoleh perlakuan terbaik adalah perlakuan F1, yaitu jumlah penambahan campuran dekstrin dan kasein sebesar 13% dengan nilai efektivitas 0,56. Bab 5 yaitu kesimpulan. Yang pertama, peningkatan jumlah penambahan campuran dekstrin dan kasein menyebabkan penurunan kadar air, higroskopisitas, warna, total polifenol, dan aktivitas antioksidan pada serbuk ekstrak daun sirsak, namun meningkatkan rendemen serbuk ekstrak daun sirsak. Yang kedua, perlakuan terbaik adalah perlakuan F1, yaitu jumlah penambahan campuran dekstrin dan kasein sebesar 13%. Serbuk ekstrak daun sirsak yang dihasilkan memiliki karakteristik nilai rendemen 62,58%, nilai warna L 39,41, nilai warna C 30,70, nilai warna OH 179,40. Higroskopisitasnya yaitu 9,36%, kadar airnya 7,88%, total polifenol 0,78 mg per gram, dan aktivitas antioksidan yaitu 49,58%. Yang ketiga yaitu kasein tidak terlalu baik untuk digunakan sebagai bahan enkapsulan pada bahan dengan kandungan polifenol yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan sifat tanin yang merupakan salah satu senyawa fenol yang dapat diberikan dengan protein kasein. Sekian presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.